perkara kematian ini memang perkara yang penting untuk diketahui oleh kita, dan setiap orang bertanggung jawab kepada orang yang sudah meninggal dunia itu. Nah, sakratul maut itu artinya mabuk mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Maber, ketemu lagi di salah satu program Maber TV, yaitu Ngaji Yuk. Hari ini kita akan berdiskusi perihal penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan telah hadir narasumber kita, Ustadz Dr. Sofyan Hadi MA MHum. Beliau juga adalah dosen di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustaz? Sehat? Alhamdulillah Amin. sehat. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum kita mendengarkan materi yang disampaikan oleh Pak Ustaz, mari kita klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan pertanyaan nanti seputar mengenai materi ini silahkan diisi di kolom komentar. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan di dalam Islam pasti ada tuntunan dan cara-cara yang sesuai syariah di dalam penyelenggaraan jenazah. Tapi sebelum kematian itu datang, ada namanya sakratul maut. Nah, bagaimana itu sakratul maut? Kita tanyakan ke Pak Ustadz tentang apa yang kita sampaikan tadi. Silakan Pak Ustaz. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa Maber TV yang dimuliakan Allah, perkara kematian ini memang perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh kita. Ya. Karena setiap orang akan merasakannya, dan setiap orang bertanggung jawab kepada orang yang sudah meninggal dunia itu. Bahkan bukan hanya menyelenggarakan jenazahnya, sampai dari awal proses kematiannya yang disebut sakratul maut tadi. Nah, sakratul maut itu secara harfiah artinya mabuk mati. Jadi sakarat itu artinya mabuk. Jadi setiap orang akan mengalami satu proses namanya mabuk. Nah, mabuk itu bahasa Arabnya sakarat. Nah, itu kenapa orang mabuk disebut ya sukara dalam Al-Quran. La taqrabus salata wa antum sukara. Tapi sebetulnya ada hal juga yang perlu kita ketahui. Kenapa Allah menyebutkan sakratul maut? Waja'at sakratul mauti bil haq. Begitu kata Allah di surat Qaf ayat 19. Sakarat itu dikata sakar. Sakar itu artinya gula, manis. Makanya bahasa Inggris gula itu sugar. Sugar dari kata sukar. Sukar itu artinya gula, manis. Jadi kenapa kematian disebut sakarat? Karena sesungguhnya kematian itu tidak selalu mengerikan ya. Nah, karena kematian itu sebetulnya sesuatu yang nikmat dan indah, maka disebut sakarat. Tapi tentu tidak semua orang mengalami proses yang indah itu, karena kalau kita bicara bagaimana proses pencabutan ruh, tidak satu malaikatnya, ada dua. Karena itu Allah bersumpah demi malaikat yang mencabut nyawa itu dua namanya. Ada wan nazi'ati gharqa, malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Jadi wan nazi'at itu artinya mencabut dengan keras. Kalau mencabut dengan keras pasti sakit. Ini para pendosa ini ya. Karena ada manusia yang masih juga menolak ya, ketika malaikat maut hendak mencabut, dia masih menolak juga tuh. Akhirnya dipaksa dikasarilah. Itu namanya wan nazi'at. Tapi ada malaikat kedua namanya wan nasyitati nashta. Ada malaikat yang mencabut dengan sangat lembut. Saking lembutnya tidak dirasakan. Nah, ini manusia yang beriman dan istiqamah dalam berbuat baik selama hidup di dunia, dan itu disebutkan Allah nanti di surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi ada proses yang indah ketika kematian itu. Tapi rata-rata kematian itu adalah sakit. Nah, ketika itu ada bantuan yang diberikan kepada orang hidup
kepada orang yang sedang menghadapi sakratul maut itu. Jadi ketika ada orang yang sakratul maut, kita jangan menonton, bantu dia. Karena orang hidup itu perlu membantu orang yang sedang sakratul maut itu. Nah, bantuan-bantuan inilah yang disebutkan oleh Nabi dalam beberapa hadis yang sahih. Misalnya begini, dalam hadis Muslim Nabi menyebutkan begini, lakinu mautakum la ilaha illallah. Bila ada orang menghadapi sakratul maut, maka ajarkan kepadanya la ilaha illallah. Lakinu itu ajarkan, ya. Karena kadang-kadang ketika manusia menghadapi sakarat itu ya dia tidak normal seperti kita, ya. Mungkin dia lupa banyak hal, maka tugas kita yang hidup mengingatkan dia dengan kalimat tauhid itu. Karena orang yang sakratul maut itu kalau fisik itu tidak bisa lagi diselamatkan, karena memang sudah waktunya habis. Yang bisa diselamatkan itu adalah keimanannya, karena jaminan Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang akhir ucapannya la ilaha illallah, meninggal dia pasti masuk surga walaupun dosanya begitu banyak. Itu kenapa saya sering sarankan ke jamaah, bila ada nanti di antara kita yang sudah sakitnya sudah menghadapi sakarat dan dibawa ke ruangan ICU di rumah sakit, jangan tinggalkan sendirian di ruang ICU. Temani dia sampai menghembuskan nafas terakhir dengan mengajarkan kepadanya la ilaha illallah. Kenapa? Jaminannya surga. Yang kedua, kata Nabi, ikra'u ala mautakum yasin. Bacakan kepada orang yang akan sakratul maut itu yasin. Memang itu disebut Nabi. Ya, kenapa yasin? Karena yasin memang memiliki banyak keistimewaan juga. Kata Nabi, inna kulla syai'in qalbun, inna likulli syai'in qalbun wa qalbul Quran yasin. Semua yang di alam ini punya inti, punya jantung, dan jantungnya Al-Quran itu yasin. Tapi bukan hanya yasin, pokoknya Al-Quran ketika dibacakan, maka kata Nabi dalam hadis yang disebutkan fa innahu yusahilu ala khurujiru, karena bacaan Al-Quran itu akan mempermudah proses mati. Jadi bukan mempercepat, Pak, mempermudah proses mati. Jadi orang mati tidak bisa dipercepat, karena mati sesuai ajal. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaktimun. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur walaupun sesaat. Cuman dipermudah prosesnya bisa. Jadi mati itu yang sulit, yang berat, yang sakit bisa ringan. Bagaimana caranya? Bacakan Yasin kepadanya. Nah, jadi kadang-kadang kita ini ya, kalau ada orang yang sakratul maut, kita lihat saja padahal dia butuh pertolongan orang yang hidup. Bacakan dia Yasin, yang lain mengajarkan kalimat tauhid ke telinganya. Nah, itu bantuan kita ketika seseorang menghadapi sakratul maut sampai nyawanya ya tercabut. Nah, dengan cara begitu kematiannya lebih mudah dan imannya bisa kita selamatkan. Karena ketika orang akan meninggal dunia itu ada dua yang akan dicabut tuh. Nyawanya dicabut oleh malaikat maut, imannya akan dicabut oleh setan dan iblis. Maka iman itu perlu kita selamatkan dengan kalimat tauhid yang diajarkan kepadanya. Itu yang disebut Nabi, belajarlah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, belajarlah dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya waktu meninggal itu perlu diajarkan la ilaha illallah. Oke Sobat Maber, itu mengenai sakratul maut. Sekarang kita akan kupas tentang penyelenggaraan jenazah. Silakan Pak Ustadz. Baik, setelah seseorang dipastikan meninggal dunia, maka dalam tuntunannya ada beberapa hal yang mesti ya dilakukan oleh orang yang tinggal kepada jenazah yang ujungnya nanti dikebumikan tentunya. Dalam beberapa riwayat disebutkan begini, ini Rasulullah ketika meninggal dunia itu sujia bi burudin, Nabi itu ditutup seluruh badannya dengan kain yang disebutkan gagang dari Yaman itu bahasanya. Jadi orang yang meninggal dunia itu diletakkan di rumah, di tengah rumah. Dan Aisyah bercerita Nabi ditutup seluruh badannya dengan kain gagang. Kain gagang itu kain yang agak tipis, ya, sehingga mungkin wajahnya bisa tampak dari luar. Kalau kita mungkin dulu ada namanya selendang ya, selendang ibu-ibu itu tidak apa-apa. Jadi memang jenazah itu ditutup, tidak boleh terbuka. Kenapa? Karena jenazah itu sumber virus, sumber penyakit. Itu kenapa jenazah itu tidak boleh lama-lama di rumah.
Kata Nabi, salasun la yuakhiruhunna. Ada 3 yang dilarang kita menunda-nunda pelaksanaannya. Jangan dilambat-lambatkan. Salat iza atat, bila sudah datang waktunya. Al janazah iza hadarat, janazah kalau sudah pasti matinya segera laksanakan, kuburkan. Wal ayyimu iza wajadat kuf'an, kalau janda atau duda ketemu pasangannya yang cocok maka segera nikahkan. Jadi jenazah salah satu yang tak boleh ditunda. Nah, kalaupun ditaruh di rumah maka tutup seluruh badannya, jangan dibiarkan terbuka. Ini kalau hinggap lalat ke hidungnya, ke telinganya, ke giginya, nanti akan terbang membawa penyakit. Makanya di negara-negara barat ya itu tidak boleh jenazah di rumah, kan ada rumah duka namanya. Orang kalau main aja ke rumah duka itu ya, karena memang jenazah tidak boleh berlama-lama di rumah. Tapi kalaupun di rumah ditutup. Nah, riwayat menyebutkan begini ya, ketika Abu Salamah wafat, Abu Salamah ini wafat setelah perang Badar. Dia korban perang Badar tapi meninggalnya tidak di medan perang. Nabi datang dengan sahabat, lalu ini dibuka penutup kainnya, nampaklah mata Abu Salamah itu terbelalak. Jadi matanya terbuka, terbelalak. Itu sahabat bisik-bisik ini. Kalau bahasa kitanya ini Abu Salamah ini gimana ceritanya nih kok ini matanya terbelalak. Oleh Nabi ditutup ya, fa'aghmadah, Nabi tutup ini matanya. Ini sunnahnya, Pak. Jadi sunnahnya kalau kita datang orang meninggal dunia itu ditutup matanya sampai tertutup. Jangan biarkan terbuka. Lalu ya, karena Nabi sahabat ada bisik-bisik, Nabi berkata ya, bahwa iza kubidar ruh itu kalau dicabut oleh malaikat, ittaba'ahul basar, maka mata akan mengikuti tarikan ruh. Karena ruh ini Bapak Ibu, ini dimulai tarikannya dari kaki. Begitu dalam riwayat disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Itu Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan itu dalam beberapa riwayat. Kematian berawal dari kaki, berujung di ubun-ubun. Jadi ubun-ubun ini akhir nyawa kita dicabut nih. Makanya di surah Al-Alaq disebutkan lanas fa'am bin nasiyah. Ya, malaikat mencabut dari ubun-ubun mereka. Nah, ketika sampai nyawa di ubun-ubun itu, ya, itu mata itu akan tertarik. Itu makanya ada mata orang putih. Nah, itu karena mengikuti tarikan ruh, bukan karena matinya buruk. Jadi kalau mata orang terbelalak mati bukan karena buruk matinya, bukan karena sesat matinya, karena semua orang begitu. Nah, oleh Nabi ditutup. Lalu kata Nabi, ini bukan karena matinya buruk. Maka kata Nabi, jangan engkau menyebut keburukan-keburukan si mayat, kecuali sebutlah kebaikan-kebaikannya. Fa innal malaikah tu'aminu ala ma taqulun. Karena para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan dari kebaikan. Ini adabnya nih, Pak. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, maka temui keluarganya, anaknya, istrinya, bapakmu orang baik, suaminya orang baik. Nah, ketika itu malaikat mengaminkan ucapan kita. Makanya kata Nabi, la tasubbu amwatakum, jangan pernah kalian mencela, mencaci, mengejek orang-orang yang sudah mati. Walaupun perangainya memang buruk, walaupun memang akhlaknya tidak baik, tapi jangan mengejek dia, jangan mencela dia, tapi sebutlah kebaikan dia. Itu adab kita. Dan kemudian Nabi mendoakannya, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampuni Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkatlah derajatnya di alam akhirat. Nah, ini adabnya Pak. Jadi kalau kita melihat orang meninggal dunia, jangan duduk aja di tenda itu. Kan ada orang tuh datang ke tempat orang meninggal dunia, duduk saja di tenda itu. Masuk ke dalam, ya, lihat jenazahnya, lalu doakan dia, sebut kebaikan-kebaikan dia. Nah, itu adab ya sebelum kita menyelenggarakan jenazah. Nah, baru setelah itu selesai, nah baru kita masuk proses berikutnya, memandikan, ya, mengkafankan, mensalatkan dan menguburkan. Begitu, Pak. Ya, kalau penyelenggaraan jenazah itu Pak Ustadz, kita kan tahu nih, pertama memandikan, kemudian mengkafankan, terus sholatkan, dan langsung dikuburkan. Itu proses-proses itu yang wajib kita lakukan, Pak Ustadz. Nah, cara penyelenggaraan itu yang baik menurut Islam itu gimana, Pak Ustadz? Ya, prinsipnya kan penyelenggaraan jenazah itu hukumnya fardu kifayah namanya. Fardu kifayah itu artinya bila satu orang saja yang menyelenggarakan, maka terbebaslah semua umat Islam dari dosa. Tidak perlu lagi sama dengan menjawab salam itu. Nah, oleh karena itu memang walaupun tidak semua orang paham, ya, paling tidak sebagian orang harus paham. Yang namanya juga fardu kifayah.
tentang yang 4 perkara tadi: memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan, menanamkannya. Nah, tentang memandikan ini memang kalau kita bicara rinciannya tentu sangat banyak, tapi umumnya begini: memandikan itu yang penting bersih. Soal jumlah mandinya berapa, soal sabunnya, soal ininya, yang penting bersih dan air sampai ke seluruh tubuhnya. Itu prinsip mandi. Ya, nah, tidak penting walaupun memang ada sunnah-sunnahnya. Misalnya kalau kita lihat sunnah mandi itu satu, kata Nabi, ya, ada sahabat yang meninggal dunia ketika dia pergi umrah, jatuh dari kendaraannya, hadis Muslim. Kata Nabi, irsiluhu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan air yang dicampur daun bidara. Itu sunnahnya. Jadi kalau memandikan jenazah itu airnya dicampur dengan daun bidara. Lalu di hadis lain disebutkan ketika anak beliau Zainab dimandikan, kata Nabi, irsiluhu salasan wa khamsan aw aksar min zalika, mandikan dia 3, 5 atau lebih. Nah, artinya mandi itu sunnah ganjil. Ya, ada 1, ada 3, ada 5, ganjil. Lalu kata Nabi, waj'alu akhiraha kafura, ya, jadikan air terakhir penyiram dia itu dengan campuran kafur barus. Nah, jadi air 1, 2, 3, 4 ya itu dengan bidara. Nah, sekarang kalau kita pergi ke toko-toko penjualan itu perlengkapan penyelenggaraan jenazah itu, minta saja serbuk bidara dikasih itu. Lalu semua air dicampur bidara, karena bidara itu satu untuk mengurangi aroma, yang kedua melenturkan jasad. Kalau orang meninggal itu kan dia kaku itu. Nah, ada sebagian memberinya dengan jeruk nipis, atau boleh juga. Nah, dulu di negara Arab yang paling gampang menemukannya daun bidara, karena itu tumbuhan khas daerah panas. Kalau ada bidara, pakai bidara. Sunnah itu sunnahnya, tapi tidak mesti juga harus ada bidara. Sunnahnya begitu. Yang terakhir itu kapur barus dicair, dihancurkan, lalu diaduk, nanti disiram saja. Nah, itu prosesi memandikan itu memang ya pertama disiram dulu semua. Ada yang awalnya diwudukkan. Wuduk itu tidak terlalu menentukan. Yang penting itu bersih dan airnya sampai ke seluruh badannya. Nah, lalu setelah dibasuh semua, lalu kemudian didudukkan dia 45 derajat, ya, lalu ditekan perutnya, dikeluarkan semua isi perutnya itu, siram, terus ditekan sampai, makanya disediakan potongan-potongan kain untuk diambil, dibersihkan, kotorannya diambil, lalu ditengok lagi ke bawah dengan kain tadi masih ada enggak ini ya warna yang kotoran, kalau ada tekan lagi, terus begitu. Nah, setelah bersih, baru kemudian disiram dan dikasih sabun. Dan usahakan sabun itu jangan sabun batang, sabunnya sabun yang cair kalau bisa, atau kalau sabun batang diambil dulu busanya, karena jenazah itu tidak boleh dikasari. Membuka bajunya pun tidak boleh dibuka kayak orang hidup, kan, digunting. Lalu menyiram airnya pun tidak dengan siraman yang keras, dengan tangan, ya kan, ke tangan dulu, jadi airnya lewat tangan ini nanti ke badannya. Jangan main kasar, Pak, jangan seperti mandikan mobil ya pakai semprot begitu. Itu karena jenazah itu merasa sakit, ya, walaupun dia tidak bisa berteriak dan kita dengar, tapi dia merasa sakit. Yeah. Makanya ada hadis yang menjelaskan setiap jenazah itu mau diangkat, dimandikan, disiram, dia berteriak itu, jangan engkau berlaku keras kepada saya karena jasad itu masih merasa sakit. Agar kita lembut memperlakukan jenazah itu. Makanya gini, yang paling baik memandikan jenazah itu anak atau pasangan atau keluarga dekat. Kenapa anak? Pertama, kalau anak itu kan pasti bersih lah, dan dia tidak jijik kan dengan kena ayah ibunya. Kalau orang lain kan mungkin bagian-bagian tertentu mungkin tidak dibiarkan, ya, karena mungkin dia merasa jijik, tidak nyaman. Tapi kalau anak tidak mungkin, dan dia dulu merasakan betul, terbayang olehnya bagaimana ibu bapaknya membersihkan badannya dulu, ya. Waktu dia kecil misalnya, kotorannya dibersihkan ibunya, dan biasanya tuh air mata akan mengalir dengan sendirinya itu ketika kita yang memandikan jasad ibu kita.
Ketika ayah kita gosok-gosok kukunya ini, kan dibersihkan ini semua nih, kuku-kuku ini. Terbayanglah ini tangannya yang mencarikan uang untuk kita dulu ya, sampai sebesar ini sekarang. Itu biasanya itu tidak terbendung air mata itu. Ya, membersihkan telinganya. Makanya anak yang paling baik ya, dengan dimandikan dengan kasih sayang, tidak dengan kasar. Ya, di samping memang bersih, karena memang ini bakti terakhir kita nih sama orang tua kita. Itu makanya saya sering pesankan ke ya, para remaja, nanti kalau siapapun yang meninggal, ayah atau ibu, jangan kasihkan jenazahnya ke orang, kita yang mengurusnya, kita yang memandikannya. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Ketika proses memandikan itu ada sunnahnya, misalnya itu dimulai membasuh dari yang kanan, kemudian yang kiri. Itu sunnahnya saja. Yang penting mandi itu prinsipnya bersih ya, tidak ada kotoran lagi yang tersisa. Maka ketika sudah bersih, maka mandinya sudah selesai. Cuman sunnahnya mandi itu ada mandi berikutnya itu disiram saja. Mandi kedua, mandi ketiga disiram saja kalau sudah bersih. Tapi yang wajib mandinya sekali saja. Itu proses memandikannya. Nah, setelah dimandikan, ini sebelum dimandikan, di proses kafannya disiapkan dulu. Jangan dimandikan dulu jenazahnya, kafannya belum siap. Ya, siapkan dulu kafannya, setelah siap baru dimandikan. Nah, kafan ini biasanya ada orang-orang tertentu yang bahasa kitanya mencabik kafan, yang sudah mengerti. Karena kafan itu kata Nabi yang paling baik itu warnanya putih, laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis, sunnah saja. Walaupun boleh saja satu kafan itu, satu orang itu sehelai kafan. Bahkan Nabi pernah mengkafani 2 orang di kain kafan yang sama. Ya, ini ada sahabat meninggal dunia beberapa orang, maka dikafankan dengan kain kafan yang sama. Satu kain kafan saja, di lahat yang sama. Nanti kalau ada misalnya kan terjadi bencana misalnya enggak. Lalu ini banyak jenazah nih, kain terbatas. Maka kafankan saja 2 orang, 3 orang di kain kafan yang sama. Nanti kalau dikuburkan, kata Nabi, qaddimu aksarahum akhzan lil Quran. Kalau dikuburkan nanti di lahat itu didahulukan siapa yang paling banyak hafal Quran. Ini Masya Allah nih Pak, Al-Quran ini ya. Sampai masuk kubur pun kata Nabi, dahulukan yang paling banyak hafal Quran. Karena boleh jadi nanti wallahu alam kan, yang kan ditanya pertama tuh di depan tuh kayak sopir lah, kayak bus lah. Yang ditanya pertama itu kan sopirnya. Kalau sopirnya bisa jawab, semua aman, penumpang di belakang. Kira-kira begitu wallahu alam. Tapi sunnahnya begitu. Tapi kalau kafan cukup ya sunnahnya laki-laki 3, ya perempuan 5. Nah, kalau ada baju, ada misalnya kambannya atau kain sarung atau sorban, itu tambahan saja, sunnah saja. Yang penting kain kafan itu menutup ya seluruh badannya. Bahkan kain kafan itu boleh baju yang sudah dijahit. Dan banyak contoh, misalnya Abdullah bin Ubay pernah minta jubah Nabi jadi kain kafan, dikasih Nabi, di kain kafan kan dia dengan jubah Nabi yang sudah dijahit itu. Ada lagi sahabat yang ketika jatuh dari kudanya meninggal dunia, kata Nabi setelah dimandikan, kafinuhu bisaubai, kafankan dia dengan baju yang melekat di badannya, dan itu boleh. Yang penting kafan itu menutup auratnya. Memang untuk perempuan kenapa dilebihkan 5 helai? Karena badan perempuan itu kan beda dengan badan laki-laki, ya, makanya tutupnya agak tebal, supaya tidak menampakkan bagian tubuhnya, lekukannya, itu juga dijaga. Nah, itu kain kafan. Nah, setelah kafan sudah selesai, maka kita masuk ke mensalatkannya. Ya, mensalatkan itu gampang, ya, takbir 4 kali, dan itu tidak perlu juga bacaan yang panjang-panjang. Takbir pertama baca Fatihah, dan itu tidak keras, silent aja tuh. Jadi ada ini yang kerugian besar lah orang kalau meninggal dunia. Saya sering nih terjadi begini nih Pak. Hari Jumat itu kan ada jenazah dibawa ke masjid ya. Lalu habis sholat Jumat itu kan dibawa ke depan. Pernah satu kali saya sholat di suatu masjid, ada jenazah 2 dibawa 2 jenazah. Lalu setelah dibawa ke depan, saya panggil anak-anaknya, karena jenazah ini 2 beda orangnya, ini beda keluarga lah. Mana anak-anaknya? Panggil saya, Ustaz. Mana Ustaz? Ini tolonglah Bapak salah satu jadi imam, ini orang tuanya. Apa kata mereka? Sepakat saja mereka menjawab, minta tolong Ustaz sajalah, kami diserahkan ke Ustaz. Kalau ada kita begitu punya anak, itu malang sekali kita punya anak. Kenapa? Nabi pernah dalam sebuah hadis menyebutkan begini, innallaha la yarfa darajatal abdi fil jannah. Ada Allah akan mengangkat derajat seseorang di sorga. Sorganya paling tinggi, amalnya sedikit. Dia pun malu bertanya kepada Allah, ya Rabb, anna lihaza ya Tuhan. Ini
surga saya sehebat ini kok bisa? Padahal amal saya sedikit. Malu saya rasanya. Kenapa bisa seindah ini surga saya? Apa jawaban Allah? Haza bistighfari waladika laka. Ini karena anakmu yang mengatakan Allahumma ghfir lahu. Ini anakmu dulu, maka saya angkat surgamu. Jadi kalau ada bapak ibu misalnya jamaah yang meninggal lalu anaknya di depan Allahumma ghfir lahu warhamhu, itu yang dikatakannya, maka surga bapak ibunya diangkat ke surga yang paling tinggi. Maka rugilah orang kalau dia meninggal dunia lalu anak-anaknya menyerahkan jenazahnya ke orang. Jenazahnya terbujur saja, tidak dia doakan, apalagi kalau sudah masuk tanah. Biasanya anak yang tidak mensalatkan ayah ibunya itu biasanya tidak mendoakan ayah ibunya itu. Biasanya itu. Dan dugaan keras saya begitu. Kalau dia ingin mendoakan bapak ibunya, ketika bapak ibunya meninggal dunia, dia akan cari orang tuh, ajarkan saya salat jenazah. Pasti dia minta itu. Kalau dia ingin mendoakan bapak ibunya. Tapi karena dia tidak mau mendoakan, maka diserahkan sama orang. Kan salat jenazah itu tidak susah. Berdiri depan jenazah itu niat di hati saja. Sengaja aku salat jenazah cukup. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Nah, setelah baca Al-Fatihah, takbir, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu saja. Tak perlu panjang-panjang, karena salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau hafal yang panjang, alhamdulillah, bagus. Kalau tidak cukup, Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir lagi, Allahu Akbar, Allahumma ghfir lahu, cukup itu saja. Allahumma ghfir lahu, tidak hafal ya? Tidak mungkin tidak hafal itu. Allahumma ghfir lahu, tidak hafal. Ya kalau dapat panjang seperti yang biasa kita baca, alhamdulillah, sampai selengkap-lengkapnya, ya. Allahumma ghsilhu bil ma'i wassalji wal barad, dan panjang, tidak apa-apa, bagus. Tapi tidak, Allahumma ghfir lahu. Yang keempat, Allahu Akbar, apa lagi Ustaz? Ya kalau tidak hafal, Allahumma la tahrimna ajruhu, sudah, Allahumma ghfir lahu lagi. Itu Assalamualaikum. Apa susahnya salat jenazah itu? Tidak ada susahnya. Kalau mau mendoakan bapak ibunya. Maka saya sering pesankan ke jamaah ini, kalau meninggal bapak kita, ibu kita, kitalah yang jadi imam, terutama anak laki-laki ini. Rugi besarlah seorang ayah, seorang ibu yang ketika jasadnya terbujur, jenazahnya diserahkan kepada orang lain, bukan oleh anaknya sendiri yang mendoakan. Karena jaminan Nabi akan diangkat ke surga yang paling tinggi bapaknya itu, ibunya. Nah, makanya kita nih kalau punya anak laki-laki terutama nih, tolonglah telepon anaknya itu kalau sudah jauh dari kita. Anglai pandai semua yang jenazah ndak ya. Nah, bako betu kecil apa ya. Ndak nampak ni lah gaek dia ya. Kita itu. Antaka bisu antaka bako ya. Saya ingin kalau saya meninggal jangan kau serahkan jenazah saya pada orang, kaulah yang di depan. Karena saya ingin surga saya paling tinggi ya. Bilang aja begitu. Belajar dia tuh, Pak. Kalau tidak mempunyai anak laki-laki gimana, Pak Ustaz? Ya anak perempuan juga tidak apa-apa, tentu tidak bisa jadi imam, tapi minimal dia mendoakan dia, Allah maghfir lahu warham. Tapi anak laki-laki itu memang spesial. Ya, nilainya spesial. Makanya bahasa Al-Quran itu, bahasa Nabi itu taraka waladan. Waladan itu anak laki-laki. Ya, atau dalam hadis lain disebutkan apa? Bistighfari waladika, walad. Walad itu anak laki-laki. Memang anak laki-laki itu spesial. Karena anak laki-laki itu milik ayah ibunya sampai meninggal dunia. Maka beruntunglah kita punya anak laki-laki yang ketika meninggal dunia dia yang di depan memintakan ampun kepada Allah, akan diangkat ke surga paling tinggi. Nah itu jadi sholat jenazah itu tidak susah. Kalau mau lengkap tentu agak lama. Tapi kalau tidak bisa ya sesederhana itu saja. Yang penting 4 takbir. Nah setelah itu baru kita masuk proses menguburkannya. Nah menguburkan itu sebenarnya kan itu tugas tugas yang sudah orang yang punya tenaga lah. Nah, itu kenapa dilarang ibu-ibu ke kuburan tuh? Kata Nabi ya, Ummu Atiyah, seorang sahabat Ummu Atiyah pernah bercerita ya, nahaina Rasulullah itba'al janaiz ilal kubur, begitu kira-kira redaksinya. Nabi melarang kami mengikuti jenazah ke kuburan, tetapi tidak dikeraskan larangan itu. Karena perempuan ini kan banyak gini lah, kalau mengantarkan jenazah ke kuburan kan ada yang pingsan-pingsan nanti itu, ada yang menangis, ada yang histeris, itu tidak boleh. Menangis itu boleh, tapi histeris, merata, berteriak terhadap jenazah dilarang, dosanya besar, dilarang. Nah biasanya anak-anak perempuan ini sering itu histeris ketika bapaknya atau ibunya dimasukkan ke dalam kubur itu.
Itu kenapa perempuan sebaiknya di rumah saja. Perempuan itu sampai mensolatkan sajalah ikut. Karena kalau dia pun datang ke kuburan, tidak ada tolong juga, mau ngapain dia? Tidak ada juga. Maka di rumah saja lebih baik. Ya, tinggal doakan saja. Kecuali dia kuat secara psikis, ya, tidak akan histeris, tidak akan pingsan, nah, ikutlah ke kuburan. Nah, ada adab-adabnya. Kata Nabi, ya, kalau kamu mengantarkan jenazah, la tajlis qabla an yuda. Jangan duduk sebelum jenazah ditaruh di tanah. Nah, itu adab tuh, Pak. Ya, orang sering lupa nih, Pak. Belum apa-apa jenazah dia sudah duduk saja. Harusnya ditaruh jenazah dulu di tanah, baru kalau kita mau duduk-duduklah. Itu penghormatannya. Bahkan kata Nabi, "Iza ra'aitumul janais faqumu." Bila kau lihat jenazah lewat, berdirilah. Kalau kita lihat jenazah lewat ke kuburan, walaupun kita tidak kenal siapa, berdiri. Itu kenapa kalau di jalan raya itu kalau ada ambulan lewat, kita pinggirlah, berdirilah kita sebentar, biarkan dia lewat. Itu cara menghormati. Begitu adab dalam Islam. Kadang-kadang kita ini kan gini, Pak, lewat jenazah tuh, sedang duduk di lapau nah, tanya, oh siapa mati itu? Sianu, oh saja, harusnya kita berdirilah. Itu adabnya. Nah, kalau kita antarkan dia, taruh dulu jenazahnya, baru kita duduk. Dan ketika memasukkan jenazah itu, kata Nabi, itu dimasukkan yang bagian kaki, bagian kepala dulu. Ya, kepala dulu, kaki terakhir. Dan apa namanya, ketika dimasukkan ke lahat, ke kuburan itu, Nabi mengajarkan apa? Membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tapi saya tidak pernah menemukan, belum ya, boleh jadi ada yang lain yang menemukannya. Ketika jenazah dimasukkan ke kuburan itu diazankan. Nah, kan ada ya beberapa kebiasaan ini. Ketika jenazah mau dimasukkan ke kubur itu diazankan. Ya, yang saya temukan dalilnya ketika memasukkan jenazah itu bacalah Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tapi kalaupun diazankan tidak salah juga, karena ini bukan ibadah mahdhah juga. Ya, boleh jadi karena sekitar sedang orang bersedih, karena kan puncak kesedihan itu ketika melihat mayat dimasukkan ke kuburan itu. Nah, supaya kesedihannya sedikit berkurang, bacalah kalimat-kalimat yang baik, salah satunya azan. Itu mungkin pertimbangannya. Tapi kalau ditanya dalilnya, saya belum menemukan dalilnya. Yang ada dalilnya tadi, Bismillahi ala wa ala millati Rasulillah. Nah, kata Nabi, la tuksirul janais. Kalau jenazahku sandek masuknya ke lahat, mungkin lahatnya ternyata tidak sesuai dengan ukuran badannya, maka jangan dipaksakan masuk, kata Nabi. Karena kalau patah jenazah itu tulangnya satu, maka sama dengan mematahkan orang hidup. Boleh jadi mematahkan orang hidup, sakitnya sama, boleh jadi dosanya sama. Makanya kalau setelah dimasukkan ke lahat, ternyata lahatnya kecil dari ukuran tubuhnya, jenazah angkat lagi ke atas, tambah lahatnya. Tidak boleh memaksakan jenazah. Menjual mati, matahkan saya ke dalam deh. Saya, karena sudah mati kita biar begini sampai kita seperti memaksakan dia sampai mungkin ada bagian jarinya yang patah, itu tidak boleh, haram hukumnya. Karena jenazah itu tidak boleh kita kasari. Walaupun memang sudah jenazah, sudah mati, tapi kita harus memperlakukan dengan cara yang terhormat. Nah, karena itu ada aturannya. Nah, setelah dimasukkan ke lahat, lalu dibuka talinya semua, dibuka pipinya, lalu dimiringkan ke kanan ke arah kiblat. Nah, pipi ini ditaruh di atas tanah. Masya Allah, itu perintah Nabi begitu. Jadi yang paling pertama rusak dari badan kita, pipi yang kita banggakan nih. Yang pertama kali dimakan ulat dan belatung itu pipi ini. Karena pipi itu yang ditaruh di atas tanah tuh, itu sunahnya. Jadi yang lain itu di atas kain. Satu-satunya yang di atas tanah adalah pipi ini. Nanti ulat, cacing, belatung akan masuk lewat pipi ini. Makanya jangan sibuklah mengurus wajah ini, Pak, ya. Sibuklah mempercantik jiwa dan rohani kita dengan ibadah. Baru setelah itu dibikinkan tanah yang bulat-bulat, itu sunahnya. Lalu ditopang badannya ini yang tadi dimiringkan ke kanan ke arah kiblat. Lalu menjatuhkan tanah pun harus perlahan-lahan. Setelah ditutup lahat itu. Jadi makanya dikasih lahat supaya tanah itu tidak langsung menghantam badan orang itu. Itu alasan kenapa harus ada lahat. Dikasih tutup, maka kemudian tanah ditahan perlahan-lahan. Nah, setelah selesai, kata Nabi, ya, di atas jenazah itu, di atas lahat itu, ayurfa
ya shibran, ya qadra shibrin, ditinggikan tanahnya seukuran sejengkal. Nah setelah itu baru kemudian kalau ada yang menabur bunga silakan, menyiram air silakan, menanam kayu silakan, karena Nabi begitu mencontohkan. Ya, Nabi setelah meninggal, ini orang dikuburkan, disiram tanah 3 kali, itu hadisnya begitu. Kemudian Nabi di riwayat lain menyebutkan ditanam di situ batang pelepah korma yang basah, karena kata Nabi selama ini batang pelepah korma ini masih basah akan meringankan kepada orang yang ada di alam kuburnya. Itu maka disunahkan menanam pohon-pohon yang basah. Misalnya kalau di tempat saya tuh pohon pudiang namanya. Pudiang. Tanam tuh bagus gitu. Yang dilarang itu ya menembok kubur, mencat kubur. Ini kebiasaan yang banyak kita lakukan ya. Jadi kuburan tuh tidak boleh ditembok. Tidak boleh ayyubna alaih. Kuburan tuh tidak boleh dibangun, dibikin bangunan tidak boleh. Ya memang dilarang. Alasannya pertama ya mungkin mencegah kemusyrikan, karena banyak orang kemudian pada waktu nanti menjadikan kuburan itu sebagai tempat yang sakral ya, atau menembok kuburan itu akan menghalangi orang yang mati belakangan. Coba itu tunggul hitam itu kan sebenarnya tuh bisa tidak penuh, tapi karena sudah ditembok, akhirnya yang meninggal belakang di mana lagi mau dikuburkan, kan jadi susah. Kalau di Makkah, di tanah suci itu tidak ada. Coba mana kuburan yang ditembok? Paling dikasih tanda saja, batu atau batu nisan satu. Yang ditembok itu tidak ada. Ya, cuman ya ini juga tidak tidak haram dalam pengertiannya, cuman dilarang dalam pengertian sebaiknya dihindarilah menembok kuburan itu. Walaupun sebagian mazhab mengatakan itu haram. Ya, sebagian pendapat mengatakan sampai ke haram menembok. Ya, tergantung kondisi lah. Kalau misalnya pemakaman keluarga yang mungkin bisa dibongkar-bongkar, itu mungkin bisa ditembok. Tapi saya menyarankan tidak usah ditembok, dikasih apa aja lah, dikasih tanda saja, batu nisan. Nanti kalau meninggal di atas itu lagi dikuburkan, tidak apa-apa. Dibongkar lagi kuburnya, kuburkan lagi di situ, boleh. Ya, nah tapi yang pokok tentang jenazah itu ya, sampai dikuburkan itu sudah selesai. Walaupun ada sunnah lain, misalnya mentalkinkannya. Itu ada hadis Muslim itu, orang yang meninggal itu disebut namanya ya fulan bin fulan ya. Kalau engkau ditanya marabbuka kul Allahu rabbi. Kalau engkau ditanya ma nabiyuka kul Muhammad rasul nabi wa rasuli. Kalau engkau ditanya ma imamuka, jawablah ya Al-Qur'an imami. Kalau engkau ditanya ini karena kata Nabi begitu, karena orang itu sedang ditanya, dan orang yang meninggal itu masih mendengar kita, maka ditalkinkan. Walaupun soal talkin ini orang bisa berbeda pendapat tentang dalilnya. Nah, saya kira begitu untuk pelaksanaan gitu. Jadi tidak susah juga ya tentang pelaksanaan jenazah itu. Begini Pak Ustadz, sebelum orang itu meninggal, itu apakah ada tanda-tanda menurut Islam Pak Ustaz? Ya, dalam sebuah riwayat memang ada disebutkan begini, itu dalam kitab Daqaiqul Akhbar juga disebutkan 40 hari menjelang orang ini dicabut nyawanya, itu daun namanya di aras sudah jatuh ke tangan malaikat maut, dan orang ini sudah dicatat sebagai jenazah di Lauh Mahfuz. 40 hari sebelum dia dicabut itu sudah jatuh, karena di aras itu ada sebuah pohon yang di situ tercatat semua nama kita, dan daun nama kita akan jatuh 40 hari menjelang kita dicabut, dan malaikat maut sudah tahu nih orang akan dicabut, cuman perintah belum turun, kapannya belum, eksekusinya belum. Tapi itu kan tidak bisa kita ketahui dengan pasti, kita hanya mendengar informasi dan riwayat yang menyebutkan begitu. Nah, tapi bagi orang-orang tertentu ya, dia bisa saja mengetahui waktunya sudah dekat, bisa. Rasulullah tahu bahwa waktunya sudah dekat, bahkan sahabat pun mengetahui bahwa ini waktunya dekat. Misalnya Nabi ketika turun surat Al-Maidah itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini agama telah sempurna ya, maka sahabat
tertawa, senyum gembira karena Islam sudah jaya. Tapi Abu Bakar menangis. Kenapa menangis? Karena ketika disebut agama sudah sempurna, itu petanda tugas Nabi selesai. Kalau tugas Nabi selesai berarti akan meninggal dunia. Karena kan Nabi diutus sebagai Rasul. Kalau sudah selesai tugasnya, untuk apa lagi? Maka Abu Bakar menangis, sampai Umar marah. Ketika ditanya kenapa kau menangis, Rasulullah sebentar lagi akan meninggalkan kita. Marah Umar, sampai hampir terjadi perkelahian itu. Nabi menengahi betul yang dikatakan Abu Bakar. Saya memang tidak lama lagi bersama kalian. Itu artinya ada orang-orang tertentu yang memang mengetahui waktunya sudah dekat. Tapi tidak semua orang dikasih tahu. Tapi kapan detail waktunya, jamnya, harinya, detiknya tidak ada yang tahu. Merasakan dekatnya sakaratul maut itu bisa jadi. Makanya ada istilah orang kan meninggan-ninggan perangai. Ninggan perangai itu kan ada gejala-gejala yang tidak normal yang dipertunjukkan orang ini. Ya, cuman kita kadang-kadang tidak ngeh bahasa sananya ya, bahasa anak mudanya, tidak ya peduli. Padahal dia sudah kasih sinyal nih bahwa dia tidak lama lagi. Ya, tapi pastinya tidak ada yang tahu. Dan memang kematian itu berawal dominannya ya dari dinginnya kaki. Jadi kalau sudah mulai dingin kaki, itu sudah mulai proses terjadi. Makanya kata Nabi, kata Allah di surat Al-Waqi'ah itu, falau la iza balagatil hulkum. Nyawa itu terakhir, taubat itu terakhir sampai ke tenggorokan. Bila nyawa sudah ke tenggorokan, taubat tutup. Itu artinya nyawa dari kaki itu. Makanya kalau ada orang yang kakinya sudah dingin, itu petanda sedang proses sudah mulai terjadi. Tapi tidak perlu juga nanti dikasih tahu, Pak. Besok kaki kawan kalau dingin, kasih tahu pula sama dia, kok lah dingin kaki angga itu ya. Nanti cemas pula dia. Tapi itu tanda-tanda betul ada yang tahu, ada yang tidak. Tapi yang pastinya tidak ada yang tahu. Ya, bahwa petanda itu boleh jadi tahu. Karena kata Allah di surat Fussilat ayat 30 itu, ada orang yang ketika akan mati itu datang malaikat dia, didatangi para malaikat. Ya, dan dia melihat itu malaikat datang. Cuman kata Allah, walakinnakum la tubsirun, dan kamu tidak bisa melihat yang sehat ini. Dia yang akan mati itu melihat. Dan karena itulah dia kasih tanda-tanda isyarat pada kita. Karena dia melihat sesuatu yang tidak kita lihat lagi. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan materi tentang kematian, dimulai dari sakratul maut, kemudian kematian, serta penyelenggaraan jenazah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi memberikan pencerahan pada kita supaya kita lebih kuat lagi keimanan kita kepada Allah dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian itu. Nah, Pak Ustadz? Iya, Pak. Ya. Oke, gitu aja Sobat Mabar, sekian dulu. Nanti video berikutnya kami akan menceritakan tentang alam barzah serta orang-orang yang akan dirindukan oleh surga. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.